Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat 5 waktu berjamaah. Sholat berjamaah, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam. Lalu sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Lalu kalian perlu tahu bahwa hukum sholat itu adalah wajib. Berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Nah, keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat munfarid adalah dilipat gandakannya sebanyak 27 derajat pahala. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri dengan 27 derajat. Lalu keistimewaan lain bagi orang yang sangat rajin berjamaah adalah akan dibebaskannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Lalu perhatikan, lalu ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu apa sih syarat sah sholat berjamaah? Yang pertama, sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Selanjutnya, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau dalam satu tempat. Lalu sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam, tidak boleh lebih dahulu mendahului imam. Nah, kedudukannya imam dalam sholat berjamaah adalah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat-syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud ini seperti mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Nah, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya itu berakal sehat, lalu ada baligh, terus berdiri pada posisi paling depan. Nah, seorang laki-laki dalam kurung perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Nah, dan juga tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Jadi yang imam ini harus sholatnya dengan niat imam, tidak dengan niat makmum. Lalu ada sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Ini yang pertama, ada makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, ada berada dalam satu tempat dengan imam atau berada satu masjid. Posisi di belakang imam, tidak boleh ada di depan imam. Lalu hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam, tidak boleh mendahului bacaan imam ataupun gerakan imam. Lalu misalnya imam sholat asar, makmum juga harus sholat asar. Nah,
Selanjutnya nih ada namanya makmum masbuk. Kalau berjamaah kan biasanya ada yang telat 1 rakaat atau 2 rakaat. Nah, itu dinamakan makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam dari rakaat pertama hingga rakaat terakhir. Nah, kalau makmum masbuk nih biasanya kalau sudah lewat ruku, nah itu yang dinamakan makmum masbuk. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Untuk itu perhatikan beberapa ilustrasi peristiwa. Penjelasan ini sangat penting, siapa tahu kalian mengalaminya. Nah, pertama, pada saat datang berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera ruku mengikuti imam. Jadi kalau misalkan kita baru sholat, baru niat Allahu Akbar, tiba-tiba imamnya udah ruku, nah kita langsung mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Nah, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat, nah imam ini sedang ruku untuk sholat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya 1 ayat, lalu makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada imam menutup salam, makmum tersebut ikut salam. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sudah i'tidal. Nah, ini contoh yang kedua, atau sujud untuk ruku pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dalam salam, makmum ini berdiri lagi dan menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Nah, pada saat makmum datang, nah maka dalam keadaan ini makmum sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku, maka dalam keadaan ini makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup salam, makmum tersebut ikut salam. Pada saat makmum datang berjamaah asar, ruku untuk pertama, takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya 1 ayat, lalu makmum segera ruku mengikuti imam dan menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang i'tidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal dan sujud bersama imam. Pada saat imam menutup salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Lalu 3, halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan kemudian melakukan sholat sendiri. Faktor yang menjadi halangan yaitu hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah atau masjid, angin kencang yang sangat membahayakan, lalu ada sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat sholat atau masjid. Selanjutnya, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, dan karena baru makan makanan buah yang
baunya susah hilang seperti bawang, pete, jengkol gitu. Lalu tata cara sholat berjamaah berdasarkan ketentuan di atas. Praktik sholat wajib berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat berjamaah harus diawali dengan azan iqamah, tetapi kalau tidak menggunakan cukup dengan iqamah saja. Dua, barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya jamaah laki-laki. Tiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat yang nyaring atau syahar, dan ada yang dilirikkan atau share. Bacaan yang dinyaringkan adalah bacaan takbiratul ihram, takbiratul intikal, sami' dan salam. Baca Al-Fatihah dalam ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pada sholat maghrib, isya dan subuh. Begitu juga pada sholat Jumat, gerhana, istiqsa, Aidain atau 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, tarawih dan witir. Baca amin bagi imam dan makmum setelah imam menyelesaikan baca Al-Fatihah yang dinyaringkan. 4, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kelima, setelah salam imam membaca doa zikir dan zikir bersama-sama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri. Nah, perbandingan pahala antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah yaitu 1:27 derajat. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan, yaitu menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Yang keempat, menahan diri dari kemauan diri atau egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan orang muslim kepada pemimpin. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan memandangkan atau mendengarkan azan. Yang kedua ada ketika mendengar azan, segera ke masjid. Yang ketiga ada mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Yang kelima, senang mendatangi masjid talim untuk menuntut ilmu agama. Yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, ada taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pemimpin salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada Allah atau taat kepada guru ataupun orang tua. Yang kedelapan, menjaga persatuan dan kesatuan.